Pemirsa, Jakarta International Stadium atau JIS yang telah dibangun senilai 5 triliun rupiah dinyatakan tidak layak untuk menggelar Piala Dunia U17. Ada 3 alasan, salah satunya rumput lapangan yang kini akan diperbaiki dengan memakan biaya hingga 6 miliar rupiah. Alasan lain yakni akses ke stadion yang tidak memadai. Lalu apakah renovasi JIS ini faktor alasan teknis atau politis? Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Piala Dunia U17 2023 akan bergulir di Indonesia akhir tahun ini. Jakarta International Stadium atau JIS akan menjadi venue perhelatan lantaran Stadion Gelora Bung Karno atau GBK tidak dapat digunakan akibat bentrok dengan jadwal konser Coldplay. Namun JIS dikatakan belum layak untuk menjadi venue Piala Dunia. Lalu apa kata fakta? JIS dibangun pada tahun 2019 dengan menelan biaya 5 triliun rupiah. Stadion bertaraf internasional ini memiliki luas 23 hektar. Dan tidak main-main, kapasitas penontonnya mencapai 82.000 orang. Dan selain itu, JIS ini mengusung konsep sustainability dan ramah lingkungan hingga mendapat sertifikasi Green Building Grade Platinum. Meski pembangunan JIS menelan angka yang fantastis, namun kini Jakarta International Stadium dinyatakan belum layak menjadi venue Piala Dunia U17. Standar FIFA itu yang menentukan FIFA, bukan PSSI, bukan siapapun yang di sini. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA. Ada 3 catatan yang menyebabkan JIS belum layak menyelenggarakan Piala Dunia U17. Yang pertama adalah area parkir yang kurang memadai, karena sebenarnya stadion ini didesain agar penonton naik transportasi umum. Tetapi yang menjadi masalah adalah transportasi menuju ke stadion masih minim. Lalu masalah kedua adalah akses keluar masuk. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan dari 4 pintu yang tersedia, hanya 1 pintu saja yang terbuka sehingga menghambat bahkan membahayakan penonton. Sirkulasi aktivitas penonton menumpuk di barat utara. Lalu kekurangan yang ketiga adalah stadion JIS ini dikatakan menggunakan rumput jahitan. Kekurangan lahan parkir dan akses stadion yang buruk pernah terungkap saat JIS menjadi venue konser Dewa 19 pada Februari lalu. Akses yang buruk membuat banyak penonton sulit ke stadion, bahkan terlantar saat konser usai. Parkir liar di sekitar JIS juga memperkeruh situasi. Ini adalah konkors barat dan menjadi akses langsung menuju ke halte Transjakarta. Rumput di stadion JIS ini menggunakan rumput hybrid, yaitu perpaduan antara rumput alami dan juga sintetis. Penggunaan rumput hybrid ini mengikuti arahan FIFA dan banyak digunakan di Eropa seperti di stadion Tottenham Hotspur dan juga Bayern Munchen. Demi bisa menjadi venue Piala Dunia U17, Stadion JIS pun harus diperbaiki. Untuk mengganti rumput JIS saja, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan perlu anggaran 6 miliar rupiah. Kalau rumput jelas yang existing pasti nggak akan diterima, makanya kita ganti. Kayak rumput menurut Pak Kamal sekitar 6 miliar satu lapangan. Itu nanti dari PU. JPU yang ke Ancol dari PU. Yang JPO yang kereta api dari PU dari DKI. Dan RAM dari Jasa Marga. Jadi semua keroyokan. Kegiatan renovasi ini meliputi perbaikan rem timur akses JIS, lalu sisi timur utara akan dibuka karena berbatasan dengan rel milik KAI, sementara sisi timur selatan akan dibangun jembatan yang melintasi Danau Sunter dan mengacu pada master plan. Di sisi barat akan ditambahkan akses busway dan juga kereta modern, dan jauh ke depan yaitu di sisi utara akan ada stasiun KRL. Menteri Pemuda dan Olahraga menegaskan, renovasi JIS tidak mengandung unsur politis karena Indonesia juga akan memperbaiki 22 stadion lainnya di Indonesia. Ini kan lagi rame polemiknya ya, jadi banyak pihak yang beda pendapat. Tapi prinsipnya sebenarnya
terkait stadion itu tidak hanya JIS saja. Jadi ada 22 stadion di Indonesia ini yang akan kita fokuskan dan kita lihat dan assess mana-mana saja apa yang perlu diperbaiki, direnovasi, dan disempurnakan. Lalu mengapa stadion yang menelan biaya hingga 5 triliun rupiah ini dinyatakan belum layak? Stadionnya sendiri, saya yakin sih kita semua sepakat bahwa stadion ini sudah standar internasional, ya. Karena dalam proses pembangunannya juga kita selalu berkoordinasi, berkomunikasi sehingga standar yang dibangun ini sudah sesuai dengan standar FIFA, standar internasional. Kualitas stadion sebenarnya sudah bagus, tapi banyak kritik itu dari sisi luar seperti kantong parkir dan juga akses masuk. Apakah ada alasan tertentu? Kita lihat kepada desain awal, memang ini sudah lengkap gitu ya. Bagaimana stadion ini dibangun dan area pendukungnya itu dipersiapkan. Itu direncanakan sudah memenuhi apa yang harapkan. Jadi perlu dicatat bahwa stadion ini stadion yang memperhatikan sustainability development. Jadi parkir itu bagian dari sustainability development yang ingin kita edukasi kepada masyarakat kita bahwa biasakanlah menggunakan kendaraan umum sehingga tidak membawa kendaraan sendiri yang membutuhkan kantong parkir yang besar. Rumput ini kan sudah hybrid dan sesuai dengan standar FIFA, tapi dikatakan masih kurang. Kalau memang akan diperbaiki, ini akan seperti apa? Kalau yang kami pahami, ini sudah standar internasional, standar FIFA. Jadi 95% itu adalah rumput asli, 5% jadi hybrid ya, 5% rumput sintetis. Jadi dan pembangunannya itu dipersiapkan untuk tidak menggenang air, kemudian tidak mudah rusak gitu ya. Itu sudah sesuai sebetulnya. Apakah waktunya akan terkejar mengingat ini penyelenggaraannya sudah sebentar lagi? Kami tunggu hasil evaluasi, hasil kunjungan dari PSSI dan Kemenpora untuk melihat itu gitu ya. Ya, kita yakin kita punya pengalaman membangun gitu ya. Harapan kita waktu yang tersedia ini masih cukup. Terdapat 5 stadion lain yang juga menjadi venue Piala Dunia U17. Stadion-stadion tersebut telah direnovasi hingga mencapai 155 miliar rupiah demi Piala Dunia U20. Ada Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan kapasitas 45.000 penonton, lalu Stadion Sijalak Harupat Bandung dengan kapasitas 35.000 penonton. Selanjutnya ada Stadion Manahan Solo dengan kapasitas 20.000 penonton. Lalu ada juga Stadion Iwayan Dipta Bali dengan kapasitas 18.000 penonton. Dan terakhir ada Stadion Gelora Sriwijaya Cakabaring Palembang dengan kapasitas 23.000 penonton. Ya, Bung Peru kan dicoret sebagai tuan rumah karena infrastruktur yang tidak memadai. Apakah ada potensi Indonesia juga akan diperlakukan hal yang sama? Saya pikir sih enggak ya. Kita optimis ya bahwa Indonesia ini sangat sesuai apa yang diinginkan oleh FIFA ya. Karena sebetulnya kita kalau tidak ada masalah penolakan Israel kemarin, kita tentu akan sudah jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena dari segi fasilitas kita punya banyak stadion yang mewah, megah. Dan juga kalau untuk kelompok umur ini kan sebetulnya nggak perlu stadion yang besar-besar amat ya. Kapasitas stadion 10.000 aja sebetulnya sudah cukup untuk jadi venue Piala Dunia U17 ini. Kemarin lah kita lihat di Piala Asia U17 di Thailand ya, itu venue finalnya di Pathum Thani Stadium itu antara Korea Selatan melawan Jepang itu kapasitasnya cuma 10.000 aja kok. Bagaimana kekuatan anak-anak asuh Bima Sakti ini menjelang Piala Dunia U17? Ini yang memang jadi pertanyaan yang pelik ya, karena kalau masalah infrastruktur saya optimistis bahwa Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Tapi apakah tim nasional Indonesia U17 ini siap? Nah, ini pertanyaan yang memang harus diatasi lagi oleh PSSI ya, karena kalau kemarin kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu persiapannya sudah sangat panjang sekali ya, 2 tahun.
Kita latihan di Spanyol, latihan di Turki, latihan di Korea. Nah, sekarang kan waktunya mepet sekali nih. Piala Dunia akan digelar di bulan November sampai bulan Desember. Waktu yang tersisa hanya sekitar beberapa bulan saja. Nah, ini yang menjadi catatan kita, bagaimana caranya waktu yang singkat ini dimaksimalkan untuk memoles tim ini. Apalagi tim nasional U17 ini kan sudah lama vakum ya. Setelah kemarin kita tidak lolos kualifikasi Piala Asia, praktis tim ini sudah dibubarkan. Sekarang harus diseleksi lagi, dicari lagi. Ini tentu butuh waktu. Dan kabarnya kan PSSI menugaskan juga Coach Sintayong dan juga Indra Syafri untuk membantu Bima Sakti ya, untuk mencari siapa pemain-pemain yang cocok untuk menghuni tim ini ya. Kalau untuk kejuaraan kelompok umur ini kita tidak perlu berharap terlalu banyak ya. Yang penting pembinaan. Bagaimana tim kita punya kesempatan main di level tertinggi. Kualitas Stadion JIS untuk pertandingan sepak bola memang berstandar tinggi. Namun faktanya akses menuju ke stadionlah yang kini mengganjal JIS untuk menyelenggarakan event besar. Saya Raisa Nadia dan Rian Kaputra serta juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.